Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Institusional Terhadap Pengaruh Kebijakan Pajak dan Penghindaran Pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaya, NIM terakhir 067 dari Prodi Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya mengambil artikel ini adalah untuk mengetahui komite audit, proposal komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Pendahuluan, kita dapat mengatakan bahwa pajak berasal dari pendapatan pemerintah dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan bagi rakyat. Pajak berfungsi sebagai saran menghasilkan dana untuk mendanai kegiatan negara dan sebagai badan pengatur dan penegak kebijakan ekonomi dan sosial negara. Koleksi dari pajak yang berasal dari penghasilan wajib pajak merupakan beban yang berasal dari penghasilan baik 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 wajib pajak maupun orang pribadi. Bagi warga negara, keberadaan pajak merupakan beban yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan, dan sumber pajak harus memegang peran yang sangat penting sebagai penerima pajak demi keberlangsungan hidup yang menandai bahwa sasaran penerima pajak Indonesia setiap tahunnya semakin tinggi, tetapi persentase penerimaan pajak cenderung menurun. DJP terus berupa berupa mengoptimalkan penerima pajak melalui inisiatif efisien dan ekspansi. Namun meski demikian, upaya tersebut kendala seperti penghindaran pajak dan tidak dapat dihindari. Landasan teori 1. Teori keagenan. Teori keagenan berurusan dengan kontrak antara privat atau pemilik bisnis dan agen, mendefinisikan agen dan prinsipal sebagai pihak yang memiliki hubungan ekonomi, sedangkan kontrak mengikat. Manajemen mengikat informasi yang digunakan oleh agen dan prinsipal untuk membuat keputusan, termasuk analisis dan mengkonfirmasi tentang hasil yang diterima berdasarkan kontrak kerja yang ada. Selanjutnya, probabilitas. Probabilitas adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai rasio keuangan. Salah satunya adalah return on asset atau disebut juga dengan ROA. ROA adalah rasio yang mengukur pengembalian total aset dengan membandingkan laba bersih dengan total aset. ROA yang digunakan mengukur kemampuan perusahaan dan menghasilkan pengembalian aset. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dapat dicapai perusahaan, serta semakin efektif dan efisien kinerja perusahaan dalam mengelola aset perusahaan. Selanjutnya, kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan secara optimal mendorong pengendalian yang lebih besar terhadap kegiatan manajemen, karena dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi kontrol yang lebih efektif daripada kepemilikan manajemen, meminimalkan beban pajak perusahaan. Selanjutnya, penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak, tetapi menurut aturan pajak saat ini perusahaan untuk menghindari pajak. Meskipun legal, pemerintah tidak menginginkan penghindaran pajak secara aman dan penghindaran pajak sesuai peraturan yang berlaku bagi wajib pajak, tanpa berurusan dengan perusahaan perpajakan dan menggunakan teknik atau metode untuk memanfaatkan kelemahan yang ada. Peraturan dan undang-undang perpajakan (UU) adalah definisi pajak.
Situasi ini terjadi ketika ada peluang untuk menekan karena asuransi pajak lemah dibandingkan dengan penghindaran pajak. Perpajakan dilakukan oleh perusahaan untuk meringankan beban-beban pajak yang harus dibayar dan memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Memiliki 142 perusahaan dari tahun 2012 hingga 2014. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini akan kembali dipilih secara khusus. Sampel yang telah ditemukan sebelumnya untuk mewakili sampel yang dipilih populasi yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pemilihan sampel oleh hasil menggunakan sampling yang ditargetkan ditujukan pada tabel 1 berikut. Perusahaan manufaktur terdaftar di BI tahun 2014-2014 sebesar 41. Dikurangi 1. Perusahaan dengan data yang tidak lengkap atau perusahaan yang dimaksud tidak menyiapkan kaitannya dengan variabel. 4. Variabel yang ingin diteliti. 2. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan pada periode 2012-2014 dan tidak menyajikan dalam mata uang rupiah sebesar 41. 3. Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode 2012-2014 sebesar 25. Perusahaan yang memiliki nilai CETR sama dengan 1 sebesar 24. Perusahaan yang memiliki persentase komisaris independen kurang dari 30% sebesar 4. Sampel penelitian 44. Jumlah observasi 2012-2014 132. Yang digunakan dalam survei ini adalah teknik pengamatan, observasi atau pengumpulan data, observasi yang tidak berpartisipasi alih-alih peneliti langsung mengamati aktivitas. Sebagai pengamat independen mengenai penelitian ini adalah pandangan kami tentang laporan dan laporan keuangan kami perusahaan manufaktur tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI 2012-2014 terkait dengan majalah sehubung dengan digunakan sebagai referensi penelitian. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan ketergantungan variabel dependen hanya pada satu variabel independen, dengan atau tanpa variabel moderator, serta untuk mengetahui ketergantungan satu variabel tergantung dengan variabel independen. Teknik analisis ini digunakan dengan mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan kelembagaan tentang penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel tersebut. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan atas data yang ditampilkan MEAN. Standar deviasi maksimum dan minimum variabel untuk diperiksa variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah pajak penghindaran komite audit kepentingan komite independen dan kepentingan kepemilikan organisasi dan ukuran perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif adalah sebagai tabel 2 berikut yang ada di atas ini. Penghindaran pajak atau disebut juga dengan tax avoidance berdasarkan cash effective tax rate. Perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2012-2014 memiliki rata-rata 0,29467 dengan standar deviasi 0,120,394. Ini memiliki pajak tunai efektif terendah setelah PT Akrasi Wira Internasional Tbk 0,01. Untuk tahun pengamatan 2012, Persero mengangkat PT Nusantara Inti Korpo menjadi
rasio efisiensi kas tertinggi TPK 0,763 untuk tahun pengamatan 2014. Nilai rata-rata variabel independen Komite Audi adalah 0,63571. Standar deviasi adalah 0,120396. Perusahaan dengan Komite Audi minimal adalah PT Holcim Indonesia Tbk, PT Tirta Mahalkan Resorsi Tbk, PT Tempo Scan Pacific Tbk. Bagian variabel independen dari komite independen adalah rata-rata 0,37132 dengan standar deviasi 0,0699312. Independen rata-rata untuk saham kepemilikan institusional adalah 0,68348 dengan standar deviasi 0,15787. Rata-rata variabel kontrol untuk perusahaan adalah 12,34998. Simpangan baku adalah 8,882578. Akhir kesimpulan. Berdasarkan temuan investigasi, Komite Audit dapat menyimpulkan bahwa berdampak buruk pada penghindaran pajak. Persentase anggota komite independen berdampak buruk pada penghindaran pajak. Persentase kepemilikan institusional no dampak pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol efek positif pada penghindaran pajak. Berdasarkan kesimpulan di atas, kita dapat membuat saran berikut. Pemilik bisnis dituntut untuk lebih memperhatikan segala sesuatu yang mereka lakukan, keputusan yang dibuat berkaitan dengan keputusan pajaknya. Contoh terkait peraturan BI tentang komite audit dan peraturan OJK tentang perujukan kemerdekaan. Pemerintah mengharapkan perbaikan lebih lanjut dalam kebijakan fiskal, pengawasan atau pemantauan perusahaan pelapor kewajiban pajaknya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada tutur kata atau saya salah bicara, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.